Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Cerita Tokoh. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita tentang salah satu tokoh bersejarah, yaitu Khalifah Al-Amin dari dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Amin adalah khalifah ke-6 dinasti Abbasiyah. Beliau menggantikan sang ayah Khalifah Harun Al-Rashid. Ayahnya sangat populer dan meninggalkan banyak jejak prestasi sebagai khalifah, terutama dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Menjadi penerus ayahnya, akankah Al-Amin dapat menandingi prestasi-prestasi yang dicapai sang ayah, bahkan dengan masa jabatan yang amat singkat sekitar 4 tahun saja? Simak cerita selengkapnya di sini. Namun jangan lupa untuk menekan tombol like, komentar, share, dan subscribe ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Ketika berhasil mematahkan perlawanan Kaisar Nicephorus dari Imperium Bizantium di wilayah Asia Kecil, Khalifah Harun Ar-Rasyid kembali ke wilayah bagian timur. Di sana terjadi pergolakan yang dipimpin Rafi bin Al-Laits bin Nasar. Mereka sudah berhasil menduduki Samarkand dan kota-kota sekitarnya. Ketika memasuki kota Tus yang terletak antara kota Nishapur dan Merv, Khalifah Harun Ar-Rasyid jatuh sakit. Beberapa saat kemudian ia meninggal dunia. Putra termuda sang Khalifah, Sholih bin Harun, segera mengambil bayat dari seluruh pasukan di tempat itu untuk saudara tertuanya, Muhammad bin Harun di Baghdad. Selanjutnya, ia mengirimkan utusan ke Baghdad untuk menyampaikan berita kemangkatan sang khalifah dan mengirimkan Al-Khatim alias stempel kebesaran dan Al-Qadib alias tongkat kebesaran serta Al-Burda alias jubah kebesaran pada Muhammad bin Harun. Begitu mendengar berita wafatnya sang ayah, Muhammad bin Harun yang menjabat gubernur Baghdad, segera menuju Masjid Agung Baghdad. Berlangsunglah bayat secara umum. Muhammad bin Harun Ar-Rasyid menjabat sebagai khalifah ke-6 Daulah Abbasiyah pada usia 24 tahun. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai Khalifah Al-Amin, yang memerintah tahun 809 hingga 813 Masehi. Al-Amin dilahirkan dengan nama Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, bin Musa Al-Hadi, bin Muhammad Al-Mahdi, bin Abu Ja'far Al-Mansur, dari keturunan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas. Ia lahir pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi di kota Rasafah. Ibunya bernama Zubaidah binti Ja'far bin Abu Ja'far Al-Mansur. Al-Amin memiliki bentuk fisik yang baik, wajah yang tampan dan keberanian yang tinggi. Di samping itu, ia juga seorang yang fasih lisannya, memiliki tingkat balaghah dan kesusastraan yang tinggi. Namun, kepribadian buruknya seperti suka menghambur-hamburkan harta, buruk sisi leadershipnya, senang bersukaria dan lemah dalam beropini, mengakibatkan ia kurang layak untuk memegang tampuk kepemimpinan. Ia belajar Al-Quran kepada Imam Al-Kisai. Selain itu, ia merupakan sosok yang setia kawan, namun gagal sebagai panglima dan pemimpin. Meninggalnya Harun Ar-Rasyid dianggap sebagai peluang emas bagi Kaisar Nicephorus untuk membatalkan kembali perjanjian damai dengan Daulah Abbasiyah. Ia segera menggerakkan pasukannya untuk menyerang perbatasan bagian utara Syria dan bagian utara Irak. Khalifah Al-Amin segera mengirimkan pasukan untuk menghalau serangan itu. Berlangsung pertempuran cukup lama yang berujung pada tewasnya sang kaisar. Di kota Hims juga terjadi pergolakan. Karena tak mampu memadamkan pemberontakan, Khalifah Al-Amin memecat Gubernur Ishaq bin Sulaiman dan menggantinya dengan Abdullah bin Said Al-Harsi. Keamanan pun pulih kembali di bawah kendali gubernur baru itu. Pada 195 Hijriah muncul seorang tokoh berpengaruh di Damaskus. Ia adalah Ali bin Abdullah bin Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Karenanya, ia dikenal sebutan As-Sufyani. Tokoh ini menjadi lebih berpengaruh karena tak hanya merupakan keturunan Bani Umayyah, tetapi juga Bani Hashim. Ibunya adalah putri Abdullah bin Abbas bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan silsilah keturunannya ini, ia sering berkata, "Saya adalah putra dua tokoh yang pernah bertentangan di Siffin." Maksudnya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia menyatakan berdirinya khilafah baru di Damaskus. Namun masa pemerintahannya tidak berlangsung lama. Panglima Ibnu Bayhas segera mengepung Damaskus dan menaklukkan penduduk kota itu. Sedangkan tokoh As-Sufyani melenyapkan diri entah kemana. Di antara seluruh Khalifah Abbasiyah, hanya Khalifah Al-Amin yang ayah dan ibunya keturunan Bani Hashim. Ayahnya Harun Ar-Rasyid dan ibunya Zubaidah binti Ja'far bin Mansur masih keturunan Bani Hashim. Sedangkan Al-Makmun sendiri yang direncanakan kelak akan menjadi khalifah setelah Al-Amin, masih keturunan Iran. Diketahui bahwa Al-Mamun merupakan saudara saya Khalifah Al-Amin. Ibunya adalah seorang selir keturunan Persia bernama Marajil yang wafat setelah
setelah melahirkannya. Al-Mamun lebih tua beberapa bulan daripada Al-Amin. Menurut tradisi kedinastian, yang akan ditunjuk sebagai putra mahkota atau calon khalifah seterusnya adalah putra pertama dari khalifah yang berkuasa saat itu. Maka, yang seharusnya ditunjuk sebagai putra mahkota terlebih dahulu ialah Al-Mamun, baru setelahnya Al-Amin. Akan tetapi, karena Al-Mamun hanyalah putra dari seorang selir, apalagi ibunya bukanlah dari keturunan Arab, melainkan Persia. Lagi pula, pelantikan Al-Amin sebagai putra mahkota terjadi atas dukungan ibunda Al-Amin, yaitu Zubaidah, paman-pamannya dari Bani Hashim dan Menteri Al-Fadl bin Yahya Al-Barmaki. Walaupun mendapat tentangan dari sebagian anggota keluarga Bani Hashim karena usianya yang masih amat belia, yaitu baru berusia 5 tahun. Oleh sebab itu, beberapa pihak membujuk Khalifah Al-Amin untuk membatalkan hak khilafah Al-Makmun dan menggantinya dengan putranya sendiri, Musa bin Muhammad Al-Amin. Semula Khalifah Al-Amin menolak, tetapi karena terus didesak dan dibujuk, ia pun melakukan pembatalan itu dan mengangkat putranya sebagai calon khalifah dengan gelar An-Natik bil Haq. Tentu saja tindakan ini memancing amarah Al-Makmun. Saat itu ia berada di Khurasan di tengah keluarga besarnya. Permintaan sang khalifah yang mengundangnya kembali ke Baghdad tak ia penuhi. Bahkan ia pun dibayat dan dinyatakan sebagai khalifah. Mendengar kejadian tersebut, Khalifah Al-Amin segera mengirimkan pasukan ke Khurasan di bawah pimpinan Panglima Ali bin Isa bin Mahan. Al-Makmun pun segera menyiapkan pasukannya di bawah komando Tahir bin Hasan. Kedua pasukan bertemu di kota Rai, yang saat ini dikenal dengan nama Teheran, ibu kota Iran. Pertempuran pun tidak berlangsung lama. Panglima Ali bin Isa tewas. Berita kekalahan itu sangat mengejutkan Khalifah Al-Amin. Ia pun segera mengirimkan pasukan bantuan di bawah komando Panglima Ahmad bin Mursyid dan Panglima Abdullah bin Humaid. Dalam perjalanan menuju Khurasan, terjadi perselisihan sengit antara dua panglima. Pasukan itu pun kembali ke Baghdad sebelum berhadapan dengan musuh. Al-Makmun segera memerintahkan pasukan Tahir bin Hasan untuk terus maju ke Baghdad. Ia menambah pasukannya di bawah pimpinan Hard Samad bin Ain. Hampir 1 tahun Baghdad dikepung. Karena kekurangan persediaan makanan, akhirnya pertahanan Baghdad pun runtuh. Khalifah Al-Amin bertahan di Qasrul Mansur yang terletak di pusat kota. Setelah berlangsung penyerbuan cukup lama, istana yang dibangun oleh Al-Mansur itu pun bisa ditaklukkan. Khalifah Al-Amin tewas di tangan pasukan saudaranya sendiri. Ia meninggal pada usia 28 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun 8 bulan.